Suatu waktu turun hujan yang amat lebat, sehingga air di sungai banjir dan melimpah. Oleh sebab itu, bermufakatlah kera dan kura-kura untuk pergi ke sungai memungut rampe, apa saja yang dibawa banjir. Tiba di sungai, kera dan kura-kura melihat sebatang pisang terapung-apung yang dibawa banjir. Batang pisang itu diambil, lalu dibagi oleh kera dan kura-kura untuk ditanam. Pikir kera, baiklah kuambil ujungnya, karena tentu lekas berbuah, dan pangkalnya kuberikan kepada kura-kura. Pulanglah keduanya lalu ditanamlah pisang itu. Setiap hari, kera mendatangi kura-kura untuk menanyakan sudah berapa banyak daun pisangnya. Dijawab oleh kura-kura, sudah banyak. Dan kamu bagaimana pula? Tumbuh-tumbuh layu, jawab kera. Demikianlah hampir setiap hari kera bertanya kepada kura-kura. Kura-kura menjawab, sudah banyak. Sedangkan jawaban kera, tumbuh-tumbuh layu. Akhirnya, tanaman pisang kera itu matilah. Sedangkan pohon pisang kura-kura sudah mulai berbuah. Tidak berapa lama pisang milik kura-kura masaklah. Akan tetapi, ia tidak dapat memanjat dan hanya kera yang pandai. Dipanggilnya kera dan dimintai bantuan untuk memanjatkan pisangnya. Kera sudah sampai di atas. Mulailah ia memetik pisang-pisang itu, lalu dikupasnya dan dimakan dengan lahapnya. Demikianlah kera itu terus-menerus makan, sedangkan kura-kura yang berada di bawah hanya menonton saja dan tidak diberi pisang, walaupun ia memintanya. Berikan juga padaku kera, nanti jangan dulu, aku makan dahulu. Akan tetapi kura-kura terus mendesak, tetapi kera hanya menjatuhkan kulitnya kepada kura-kura. Beberapa lamanya demikian, timbullah rasa jengkel kura-kura karena merasa haknya sudah dirampas. Pergilah kura-kura, kemudian ia kembali dengan membawa beberapa potong bambu yang sudah diruncingkan ujungnya. Ditancapkannya di tempat yang berumput di sekeliling pohon pisangnya, lalu ia berkata kepada kera, "Hai kera, kalau engkau melompat, janganlah melompat ke tempat yang tidak ada rumputnya, karena engkau akan digonggong oleh anjing raja. Melompatlah ke tempat yang ada rumputnya." Sesudah ia menghabiskan semua pisang milik kura-kura, kera itu pun melompat turun ke tempat yang ditunjukkan oleh kura-kura. Dan apa yang terjadi? Ranjau yang dipasang oleh kura-kura tepat mengenai perut kera, dan mampuslah ia. Kura-kura cepat-cepat mengambil tabung bambu, lalu ditampungnya darah kera yang mengalir deras itu. Kemudian dipikulnya sambil berjalan dan bernyanyi-nyanyi menawarkan jualannya. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli gula ini? Lewatlah kura-kura di depan istana, dan raja pun mendengar kura-kura bernyanyi. Lalu disuruh panggil kura-kura itu, karena raja ingin membeli gula kura-kura itu. Setelah kura-kura datang menawarkan gulanya, raja pun membelinya. Akan tetapi, sewaktu raja hendak membayar harganya, kura-kura tidak mau menerima uang, tetapi harus ditukar dengan gong. Raja memenuhi permintaan kura-kura, dan dibayarlah dengan sebuah gong. Kura-kura menerimanya, lalu meneruskan perjalanan menjual gulanya. Sepanjang jalan, kura-kura memukul gongnya, mengiringi lagunya. Dong, 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 makan, makan tulang sesamamu, minum, minum darah sesamamu. Begitulah seterusnya, kura-kura bernyanyi sepanjang jalan yang dilaluinya. Didengar kembali oleh raja yang membeli gula kura-kura tadi. Ia merasa ditipu oleh kura-kura.
diperintahkan orang istana memanggil kembali kura-kura itu. Tiba di hadapan raja, kura-kura mengakui bahwa sebenarnya bukan gula yang dijualnya melainkan darah kera. Oleh karena perbuatannya itu, raja menjatuhkan hukuman pancung kepada kura-kura. Keputusan raja itu diterima oleh kura-kura, tetapi mengemukakan syarat. Saya terima keputusan raja, tetapi kalau keputusan itu dilaksanakan, kepala saya berbantal di paha raja. Permintaan itu dikabulkan oleh raja. Demikianlah hukuman itu dilaksanakan di muka umum, dihadiri oleh para hulu balang, para menteri, dan para mangku bumi. Dibaringkanlah kura-kura itu dan berbantal pada paha raja. Algojo sudah siap dengan pedang terhunus yang berkilauan menunjukkan betapa tajamnya. Pada waktu pedang itu ditetapkan ke leher kura-kura, dengan segera kura-kura itu memasukkan kepalanya ke dalam badannya, dan apa yang terjadi? Pedang yang kerasnya mengenai paha raja hingga putus, yang menyebabkan kematian raja. Demikianlah cerita kera dan kura-kura yang berakhir dengan kematian kera dan raja.